looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They say I'll bet they'll never make it, but just look at us holding on. Selamat pagi pasukan arem-arem dari Poris. Mimin balik lagi nih, kita mulai start lagi dari Poris setelah saya sempat nginep ya, karena saya pesennya lewat agen dan saya mulai dari start Poris ini. Jadi kita naik bus legenda lagi. Ini ada bus masuk Transjakarta. Oke, buat sebelum mulai, buat yang belum subrek silahkan tekan tombol subreknya dan bunyikan loncengnya ya, biar channel IMT makin banyak subscribernya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya IMT Inspirasi Madep Tembok. Sekarang jam berapa? Jam 11.22, setengah 12. Jadi saya mau nebus tiket, saya udah pesen kursi depan. Jadi kita mau balik ke Jawa Timur, yaitu Gresik. Jadi kita via Pantura naik legenda lagi, kita naik bus apa ayo? Yaitu Kramat Jati. Oke, kita langsung ke agennya aja buat nebus, karena busnya katanya jam 12, jam 1 lah nyampe sini. Sekarang udah setengah 12. Tetap ikuti ya. Kondisinya mendung, gerimis sih, bisa dibilang udah gerimis. Tuh, kita masuk dulu. Nah, di situ biasanya di depan pintu masuk penumpang itu banyak yang nanya, tapi aman lah, nggak apa-apa, cuman sekedar nanya. Nah, kita udah masuk di bagian agennya. Nah, Kramat Jati ada di ujung sana. Saya ingat kok waktu naik Karina kan juga sebelahnya Kramat Jati. Jadi kalau loket bus Jawa, arah Jawa itu sebelah kanan dari pintu masuk penumpang. Kalau sebelah kiri sana itu Sumatera. Ada di ujung sendiri. Jadi buat teman-teman yang kebingungan nyari loket atau agennya, gampang lah. Kalau Jawa pokoknya pintu masuk penumpang itu ada di sebelah kanan kalian. Sebelah kirinya ada tujuan ke Sumatera. Oke, tetap ikut ya. Kita nyamperin dulu agennya. Nah, kita udah sampai, ternyata agennya di paling pojok ya. Nah, ini Kramat Jati. Halo Pak, atas nama Bayu nggih? Atas nama Bayu. Nggih. Nah, kita pesen dulu ya sama bapaknya. Nah, akhirnya setelah menunggu kita udah dapat tiketnya ya. Jadi saya ke Gresik dapat kursi nomor 12. Harga tiketnya satu orangnya 300. Jadi saya sudah pesen sebelumnya dan ini saya nebus naik KD ya. Legend banget nih. Dulu sih ada yang SE tahun 90-an. Terakhir saya naik KD itu tahun 2007, itu pun dapat yang All Setra Hinuer Gentah. Ini kita dapat apa nanti, ini via Pantura kayaknya. Kalau karena saya harus turun Gresik bukan Surabaya, mungkin ya. Ini nanti lihat aja. Agennya ada di paling ujung, dekat sama Rosalia sama Pahala Kencana. Ada di loket nomor B32. Lanjut lagi setelah perjalanan bareng bus Sembodo dari Tanah Minang. Sekarang kita berada di Terminal Polis Pelawat Tangerang dan mencoba bus legenda dari Bandung yang masih bertahan di Jakarta, yaitu Kramat Jati. Jika sebelumnya kita pernah mencoba legenda balap Jenderal Ijo Mbak Karin, sekarang giliran kita mencoba bus legenda Cap 3 Telur Balap asal Bandung ini. Dan kita bakal bertemu di beberapa episode ke depan untuk mengarungi jalur Pantura. Nah, ini bis yang kita tunggu-tunggu ya. Oh bukan ya, bukan. Ini Jakarta Denpasar teman-teman. Kita yang Gresik nggak tahu ikut ini apa gimana nih. Coba nanti kita tanya aja. Ini pakai RKR SUS ya. Keren. Jadi kita absen dulu ya. Untuk siang ini pemberangkatan siang gini ke arah Jawa Timur biasanya. Denpasar biasanya juga jam segini itu ada Putra Mulia arah Malang, Pahala Kencana, Karina sama Kramat Jati itu arah ke Jawa Timur, Madura sama PO Haryanto, ada Pandawa. Ada 3 GH di sini, dan di arah ke Minang itu ada Sembodo yang kita naiki trip sebelumnya dari sini. Kita coba nyamperin dulu apa bener itu bus kita atau gimana. Nah, ini untuk antrian dari depan ya, yang kita sebutin tadi ada Pahala, Jurukannya Sembrani. Ini ada apa Karina. Kita dulu pernah bareng yang single glass ya, Pak Heran. Buat yang belum nonton silahkan nonton dulu. Nah, ini sebelahnya ada Haryanto sama, entah kita bisa di sini apa bukan. Kita coba deketin ya. Agennya juga masih belum ketemu.
cocok berarti. Kalau memang nggak apa-apa ada topinya tapi kan nggak ada sekatnya. Nanti kita tanya dulu, mungkin ya bener. Kalau memang bener ini berangkatnya setengah 1 ini, jadi masih lama. Sekarang jam berapa sih? Masih setengah 12. Akhirnya kita bisa mencoba bus legenda yang masih kuat bertahan hingga sekarang meski digencar PO-PO baru di rute panas Tangerang, Jakarta ke Surabaya. Yang bikin greget adalah bus legenda ini masih mempertahankan rute lamanya, yaitu Jakarta ke Surabaya via Pantura. Kita akan melewati rute dari Tangerang sampai nanti finish di Surabaya via Pantura yang kurang lebih menempuh jarak sejauh 800 km. Kita bakal memulai dari Terminal Polres Pelawat Tangerang. Dan halo pasukan Armarem Tangerang, gimana kabarnya? IMT singgah lagi di terminal yang terkenal akan banyaknya mania di sini. Untuk saat ini hanya tersedia satu kelas di rute Jakarta ke Surabaya dari PO ini, yaitu kelas eksekutif kelas dengan konfigurasi hanya 28 kursi plus leg rest dan selimut. Untuk busnya kita dapat jatah Jetbus 2 HDD bermesin Hino RK8 yang sudah bersuspensi. Dan beruntungnya lagi kita dapat armada Denpasaran yang nggak mempunyai sekat pembatas antar driver dengan penumpang. Padahal seperti kita ketahui, bus Surabaya dan Malang kebanyakan sudah memakai sekat pembatas di setiap armada bus ini. Kita akan bertemu dengan beberapa episode ke depan karena adanya banyak perubahan pelayanan yang membuat Mimin sangat ingin mencobanya kali ini. Kita juga bakal melihat rute mana saja yang disinggahi jika kita memulai perjalanan dari Tangerang yang merupakan titik pemberangkatan awal bus ini. Kira-kira kita bakal diajak keliling ke Jakarta kemana dulu ya? Sebelum nonton seperti biasa siapkan dulu kopi, rokok, cemilan ibumu, bapakmu, paklikmu, bulikmu, pacarmu, bojomu, koncomu, musuhmu, adikmu, tonggomu buat nonton video dari Inspirasi Madep Tempo. Untuk pemberangkatan dari Terminal Polres ternyata hanya ada satu bus, yaitu bus yang kita tumpangi ini. Untuk sementara lepas terminal hanya membawa 4 penumpang dan bus berplakat Jakarta Denpasar. Entah apa hari ini sepi penumpang sehingga penumpang Surabaya dan Denpasar dijadikan satu. Tapi tadi kita sudah meminta ke agen untuk ikut yang lewat Pantura. Dan ketika kita sudah memasuki kabin bus, malah di kaca depan terlihat tulisan plakat Malang Jakarta. Apa mungkin sepi sewa, jadinya semua dijadikan satu bus atau seperti apa? Apa bakalan full tol Trans Jawa atau masih lewat Pantura? Ditunggu saja semua episode di trip kali ini.
Dan akhirnya kita sampai di Pul Mbak Kade di daerah Pondok Pinang. Di sini kemungkinan bakalan menaikkan beberapa paket dan penumpang. Awalnya Mimin kira di sini kita bakal cepet, cuman checkpoint doang, ternyata lama juga di sini. Habis ini kita keluar untuk ngudut dulu saja, sekalian ngeliat-ngeliat suasana di Pul Pondok Pinang ini seperti apa dan bagaimana. Nah, kita lagi melipir ya ke Pul Pondok Pinangnya Kramat Jati, dan di sini biasanya lama karena masukin paket juga nentuin kursi penumpang yang biasanya ada yang ke Surabaya, ada yang ke Gresik, itu dijadikan satu bus, dan yang ke arah kemana gitu dijadikan satu bus. Itu samping kita ada baru datang. Sekarang jam berapa sih? Jam 2 kurang. Kondisinya masih mendung ya. Yang sebelah kita itu eksekutif Malang, Jakarta Malang, sedangkan kita ikut yang Jakarta Surabaya. Tadi bakatnya sih Denpasar, tapi sekarang diganti Surabaya. Jadi ini kita ikut divisi Surabaya. Kalau divisi Malangnya ada di sebelahnya ini. Oke, kita ngedut dulu ya sini ya, santai dulu. Untuk armadanya hampir sama ya, Malang sama Surabaya, jadi kurang lebih 30 kursi, pakai leg rest, toilet, sama smoking room di belakang. Ini pakai ini RK8, sudah air suspensi, kodenya HDD ya, bener ya. Nah, letak pulnya ini ada pas sesudah terminal Lebak Bulus Lama, kemudian sebelum terminal Pondok Pinang, terminal Bayan Pondok Pinang, ada pas di pinggir jalan. Kalau dari arah Lebak Bulus itu kanan jalan ya, pulnya ini.
Ayo udah. Ayo sini ngocok ke mana? Kru yang rock. Ya Pak, cepat Pak. Jongkok. Jongkok ya. Untuk episode kali ini kita sampai di sini dulu ya, karena ternyata berhenti di Pol Cililitan ini lama pakai banget dan juga banyak sekali penumpang yang naik dari sini. Dan dari pol sinilah nanti bus akan banyak terisi penumpang, padahal di awal keberangkatan tadi hanya segelintir penumpang yang terlihat. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya untuk mengetahui fasilitas yang berbeda dari bus malam yang lain dari Mbak Kade ini. Yang pasti bakalan banyak drama di trip kali ini. Banyak juga kan yang ingin melihat IMT naik bus legend yang satu ini. Tetap pantengin aja channel IMT untuk mengetahui episode selanjutnya bakalan seperti apa nantinya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya buat pasukan arem-arem yang belum ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga di follow IG-nya IMT ya, Inspirasi Madep Tembo. Halo teman-teman pasukan arem-arem terminal, kini IMT udah ada situs donasinya loh. Buat teman-teman yang pengen ngedukung Mimin bisa langsung kunjungi situs donasi dari IMT. Di situ ada banyak beberapa pilihan buat pasukan arem-arem yang pengen memberikan donasinya buat IMT. Ada beberapa pilihan seperti buat beli arem-arem, buat beli rokok kopi, buat bayar wifi biar bisa tetap upload video di tengah kejamnya dunia YouTube. Bahkan kalian bisa mendonasikan dana kalian buat tripnya IMT ke depannya. Ada yang lebih greget lagi. Buat yang dari dulu pengen special request tapi belum keturutan sama IMT, bisa langsung kunjungi situsnya saja. Nanti kita bakal ngebawain trip ekstrim kalian dengan versi IMT. Oh iya, kita juga bakal ngasih feedback berupa merchandise buat pasukan arem-arem yang sudah mendonasikan dananya buat tripnya IMT. Untuk linknya ada di setiap video dan di deskripsi ya.